Yo 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 yo. Selamat datang lagi bersama saya Alto Camoranesi di channel ini, Natrium Chlorida. Nah, kali ini kontennya nggak ngebahas tentang personal lagi. Kali ini ngomongin tentang apa yang terjadi di saat ini. Jadi kan beberapa waktu yang lalu aku sempet lumayan rajin bikin video tuh, podcast sama Revaldi. Terus aku pengen bikin weekly vlog juga, udah berjalan weekly vlog berapa ya, tiga video. Aku jadi kayaknya udah nggak seru lagi deh bikin weekly vlog, soalnya weekly vlog juga isinya gitu-gitu aja, gitu-gitu lagi gitu loh. Maksudnya begitu-gitu lagi tuh gini, kayak anjir apa sih gitu loh. Hidupku juga gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang menarik, nggak ada sesuatu yang spesial. Ngapain gue bikin vlognya juga kan gitu, daripada aku cuman bikin konten, berangkat ke kantor, ngedit, pulangnya kadang langsung pulang, kadang beli tahu tek dulu, kayak gitu-gitu aja, kayak nggak ada keseruan aja gitu. Terus mungkin kalau ada yang seru, aku sholat Jumat, ada aktivitas random gitu. Dan aktivitas random itu nggak setiap hari ada gitu maksudnya. Jadi aku harus, ya kadang aku effort untuk membohongi kalian tentang weekly vlog itu. Jadi aku kadang bikin weekly vlog itu minggu 1, 2, 3 aku gabung. Terus ya itu manipulasi footage. Ntar nih kayak berat sebelah, tapi bodo amat lah. Nah gitu. Terus sekarang aku mau ngomongin apa? Ngomongin setup gitu. Jadi dari berapa video yang lalu ya, mungkin 2 video yang lalu, ini video ketiga. Ada 1 video lagi tapi di tempatnya Revaldi, di konten di channelnya Revaldi. Itu ngomongin soal YouTube, itu ada 1 jam. Aku setup juga di situ, lightingnya dan segala-galanya di situ. Dan di konten ini aku ngomongin setup tuh gimana cara nge-setup konten kayak gini. Soalnya menurut orang-orang nih setupnya bagus gitu, padahal menurutku enggak juga, biasa aja gitu loh. Asal ada alatnya, asal ada alat yang bener, ya bagus-bagus aja gitu menurutku. Terus yang mau ngomongin tuh tentang gimana kita mengakali sesuatu yang sebenarnya jelek gitu, sesuatu yang bukan jelek ya, kayak sesuatu yang gak bagus, yang gak sempurna, kita akalin biar itu tetap jadi sempurna. Jadi aku pernah diajarin sama temanku namanya Gungde Krisna. Mereka ngajarin aku gini, lagi syuting terus di tempatnya Ozi kalau nggak salah, lagi syuting filmnya dia, tapi tiba-tiba si konten itu mendadak nih butuh warna biru kalau nggak salah. Kalau nggak warna biru, oh iya dia mau setup malam hari, tapi di situ masih belum malam, jadi lighting dari luar belum dapat warna biru. Kalaupun pengen dapetin warna biru harus ditutup dulu, harus day to night. Terus habis itu ditancap pakai godok dari luar warna biru. Nah baru birunya dapat kayak malam hari gitu. Tapi waktu itu nggak ada waktu yang seproper itu untuk bikin day to night. Jadinya kita akalin pakai white balance. Itu aku dari situ kayak, iya juga ya, kenapa aku nggak kepikiran hal tersebut gitu. Kenapa aku nggak kepikiran aku harus pakai white balance ini untuk mengakali sistem gitu. Apa hubungannya dengan setup kali ini? Setup kali ini nih, lampu ini Inbex ya. Inbex berapa ya? Inbex EL100, dan warna putih dari Inbex ini kebakar. Jadi yang muncul cuma warna kuning doang. Terus waktu warna kuning yang muncul, ya jadinya kulit orang yang di shoot di sini jadi kuning dong, otomatis. Tapi kita kan punya yang namanya DaVinci Resolve ya. Tinggal droplet white balance itu ditempel ke tempat paling putih. Terus juga aku pengen ngomongin soal lighting yang dipakai, kayak lightingnya tuh gimana. Aku nggak tahu, mungkin ada yang paham teorinya lebih jauh, tapi yang aku pelajarin di kuliahan itu ini namanya side light. Jadi cahaya hard light dari sebelah ini namanya side light banget. Dan ini diffusernya hilang, jadi aku karena semua keterbatasan itu aku pakai gaya yang beda, gaya yang masuk akal untuk di semua set properti apa sih tadi? Aku pakai gaya yang mengikuti bagaimana problem yang ada gitu. Jadi ini problemnya adalah lampunya kuning, diffuser hilang. Jadi aku pakai hard aja. Jadi aku bikinin side light gitu. Terus di belakang itu ada lighting HP sebenarnya, kayak ring light gitu.
Kalau kalian nonton kontennya Revaldi, ntar di belakang ada kelihatan bocor ring light gitu. Itu untuk ngebalancing warna aja biar nggak monokrom. Nah di sini aku pakai itu juga. Jadi ntar bakal dirubah warnanya itu. Cuman dual lighting doang gitu buat fill di belakang. Sebenarnya harusnya ada fill dari sini. Terus aku kepikiran kan, fill dari kiri aku pakai apa ya? Karena di sebelah kiri ini tembok kan, dan ada lampu kecil gitu, lampu kayak lampu gantung gitu. Sebenarnya hitungannya lampu tidur sih itu. Nah karena di situ ada lampu, makanya waktu video kemarin aku kan pakai cahaya hard light dari kiri gitu. Terus dari kiri itu nancep nembak ke kananku gitu. Oh iya, ya gitulah. Terus di belakang ini lampu tidur ini aku buat ngefill cahaya putihnya gitu. Ini bisa diganti-ganti warna btw. Terus karena waktu saat ini aku bikin video, ini kan gelap banget sebelah kiriku nih, harusnya nggak segelap itu. Tapi karena aku tembak ini ke sini dan ini temboknya warnanya agak kuning dikit, kuning kehijauan gitu. Kayak apa ya, hijau-hijau Muhammadiyah gitulah. Terus dia bakal ngebounce lagi ke mukaku. Itu sih yang gue pikirin. Harusnya kalau ada kain putih atau kertas putih gitu, itu bisa jadi inbounce juga dari sini. Jadi warna sebelah kiriku nggak terlalu gelap juga, masih ada lah, nggak hilang lah istilahnya. Kalau kata pandet mah ini detailnya hilang nih, nah kayak gitu. Aku tuh selalu cinta dengan foreground dengan bokeh gitu. Jadi ini aku taruh, ini sebenarnya nggak harusnya di sini. Aku taruh bokeh aja di sini buat ya biar ada depth-nya gitu. Terus secara depth ke belakang juga karena ini f1.8 ya. Jadi kamera harus lebih dekat sama aku. Ini aku jaraknya cuman 1,5 tangan. Biar apa? Biar di belakang dapat depth-nya gitu. Mungkin kalau aku pengen depth-nya lebih dapat lagi, aku harusnya syuting di situ, hadapnya ke belakang sini. Jadi kelihatan kayak kantornya gede banget gitu. Padahal ya normally kantor pada umumnya lah ini. Normally ruang pada umumnya. Terus karena aku suka depth, aku jadi suka naruhin ini di sini. Beberapa waktu yang lalu setiap aku bikin video YouTube aku pakai kamera HP. Kadang kalau nggak pakai kamera HP aku pakai MacBook, pakai webcamnya. Ya hasilnya kayak gitu. Terus sekarang aku pakai Sony A74, pakai lensa 35 fix f1.8. Jadi ya depth-nya bakal kayak gini. Ini ya perkara device aja menurutku. Sebagus-bagus apapun kalian nyoba, kalau device-nya jelek ya jelek gitu loh. Kalau kalian nih dipilihin sebuah pilihan dimana kalian mending device yang gacor banget tapi skill jelek, atau kalian punya skill yang gacor banget tapi device-nya jelek, kalian bakal pilih yang mana? Mungkin bisa jawab di kolom komentar. Nah aku kasih waktu nih 5 detik nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau dari aku jawabannya adalah aku mending memilih device yang bagus tapi skillku jelek. Kenapa aku pilih itu? Ini psikologi ya. Mungkin menurut kalian ya skill yang bagus dong. Jadi kita nggak perlu, kita bisa ngakalin semua hal udah pakai gini. Enggak bro, itulah alasan kenapa orang-orang Cina tuh gampang sukses, gampang kaya gitu. Karena device mereka bagus. Maksudnya device mereka bagus ya disupport sama orang tua, disupport sama orang di belakang gitu. Kalau kita orang-orang yang bukan Chinese, yang keluarganya tidak begitu kaya raya, ya udah gini-gini aja, kita ngakalin aja sistem gitu. Ngakalin mulu nggak sukses, persentase sukses itu kecil gitu loh. Tiba-tiba ngomongin kesuksesan kan banget nih. Ya, lanjut ke ngomongin apa tadi deh. Oh ya, itu device. Nah, nih kalau kalian memilih skill yang gacor banget, gacor tuh, tapi device-mu jelek, kebatas pak, ada barrier di situ pak. Ya udah bakal stuck sampai di situ aja. Misal aku bisa membuat effects, 3D effects, aku jago bikin 3D effects pakai komputer orang yang gacor. Sedangkan kalau pakai laptopku sendiri, ya aku nggak bisa karena laptopku nggak bisa buat 3D. Ya bakal segitu-gitu aja skillnya gitu loh, tahu nggak sih? Karena emang skillnya karena emang device-nya segitu, jadi kebatas gitu loh. Kalau kalian pengen nyoba skill itu lagi, kalian nungguin si mas-mas itu tadi lagi balik bawa laptop dia yang gacor buat nyobain. Nah itu dulu aku alami itu dari SMA, dimana aku punya skill tapi aku nggak punya device. Dulu ada temanku namanya Abian, dia device-nya bagus banget, dia skillnya jago juga.
Jadi kalau aku pengen try sesuatu, pengen nyoba After Effects, aku harus ke tempat dia untuk minjem laptop dia, komputer dia, untuk nyobain After Effects, gimana sih cara belajar After Effects gitu. Dan lama banget. Tapi itu adalah sesuatu yang kalau kalian punya skill tak terbatas, device terbatas. Nah, kalau kalian punya device tak terbatas tapi skill terbatas, skillnya jelek banget tapi device-nya jago banget, device-nya bagus banget, hasilnya akan bagus banget. Bahkan ini video nih visualnya menurut kalian keren karena kameranya keren gitu, karena kameranya bagus, jadi aku bisa otak-atik di DaVinci gitu loh. Terus menurut kalian mungkin kayak, ya percuma dong device-nya bagus tapi nggak punya skill untuk memperbaiki itu biar lebih bagus lagi. Ya emang gini nih aku taruh di sini nih. Ini standar orang yang belajar memiliki device bagus tapi skillnya nggak ada, dia nyampe ke sini nih. Terus orang yang punya device jelek tapi skillnya bagus, ini udah segini pak, ini segini, dia nggak ngapa-ngapain aja bagus. Si ini udah try hard banget, hasilnya segini. Kalau dia try dikit nih Google, YouTube buat belajar kecil gitu, wow ketinggalan jauh, dia masih di sini aja nih. Dia ngakal-ngakali nih pakai lampu Philips nih, dicolok-colok jadi 5 biji biar lightingnya bagus, naik. Si mas-mas ini tinggal, oh aku belajar DaVinci deh gitu, belajar DaVinci, oh bisa nih diperbaikin, wah naik lagi dia, udah nggak kesentuh nih dia, si anjing ini masih di sini aja gitu pak. Itu kenapa menurutku device itu mempengaruhi banget, dan kalian nggak bakal bisa membantah omongan ini gitu loh. Makanya video ini akan bagus kalau ada kameranya. Kalau ada kamera yang bagus, ada lighting yang bagus. Ya kalau anggap aja nih nggak ada lighting ini, aku masih tetap bisa bikin ini bagus, cuman pakai flash HP aja gitu loh. Yang penting device kameranya bagus. Kalau kalian punya kamera apapun itu, dulu kameraku itu Canon 4000D, lensanya kit, itu jelek banget. Tapi tiba-tiba aku pinjem ke temanku namanya Yugo Pangestu. Coy, pinjem dong ini lensamu pak, kan udah gak kepake nih, 80-150 atau 70-150 lupa aku. Dan aku bisa ngepotret yang mantap banget, menurutku mantap ya di waktu itu aku tanpa skill itu. Dan ya udah gitu, device lagi kan gitu. Dan device ini yang paling harus dikrusialin adalah kalau dari visual, pertama adalah lensa. Aku nggak ngomongin lighting nih, lensa tanpa lighting nggak bisa apa-apa nih, bodo amat anjir. Lu syuting di siang hari itu di depan di taman, dapat lightingnya pak. Itu sih, lensanya harus bagus dulu pertama. Device-nya apa, kameranya apa, ntar dulu. Yang penting lensanya bagus biar dapat bokeh, biar jernih. Nah baru kalau itu selesai, baru nyari lensa, nyari kamera yang 10 bit, yang 4K 10 bit. Sekarang kita hidup di 2026, yang mana kalian bisa nyewa pertama, kalian bisa pinjam teman kalian. Kalau kalian nggak punya temen ya salah sendiri, nggak punya temen. Nah kebetulan kamera ini di kantor jadi aku pakai. Terus habis dari perkamera-kameraan dari visual, beli lighting apa bebas terserah. Kalau kalian punya budget beli Godox. Kalau Godox tuh udah ada satu setnya, dia ada SL, ada TL, ada lampu-lampu kecil gitu buat bikin feel biar bagus, makin gacor lagi. Habis itu kalau kalian nggak punya duit banyak nih, beli Inbex aja nih, Inbex contohnya. Nah Pandet selalu mengajarkan kepadaku kalau kalian nggak punya duit, akalin gitu. Akalinnya pakai apa? Barang-barang Cina. Barang-barang Cina itu secara fungsional fungsi. Ini barang Cina Inbex, tapi fungsional nggak? Fungsional. Tinggal kita ngotak-ngatiknya di sini pakai otak gitu. Kalau kata dia ada. Makanya jangan goblok, ntar minumnya. Kamera dulu, lighting, terus mikrofon. Nah karena aku kan nggak punya mikrofon pak, aku nggak punya clip on, aku nggak punya mikrofon shotgun tembak yang harus ku tempel di situ, kan nggak ada. Aku bisanya pakai apa? Pakai HP. Aku nggak tahu kenapa kualitas recording ini karena iPhone 10 itu keluaran tahun 2018, dan aku nggak tahu kenapa menurutku kualitas audionya iPhone 10 ini sama iPhone 16-nya punya bosku Bang Jali namanya, bagusan ini sih kayaknya. Ini kayak lebih nembak dapat gitu loh kalau dipakai kayak gini.
Sedangkan si punya Bang Ghazal ini kayak surround banget, jadi ngambil semua suara yang ada di sana. Itu adalah kelebihan kalau kalian pakai HP. Kalau kalian punya mic shotgun, Rode atau apalah gitu, bisa banget, itu lebih bagus dan secara visual bakal lebih bagus. Itu yang terpenting, visual, lighting, kamera, lighting, mikrofon, udah. Terus habis itu apa yang perlu dilakukan adalah pakai otak, anjay. Oke, karena aku udah bingung mau ngomongin apa, jadi kita masuk ke segmen Q&A. Jadi di segmen Q&A ini aku udah buka pertanyaan di Instagram kemarin malam, terus udah dipilihin sama tim kreatifku, namanya Reno. Sup Reno, thank you banget buat Reno. Pertanyaan pertama, menurut lu viewer sebenarnya lebih peduli kualitas gambar atau isi konten? Nah, ini udah aku jelasin ya tadi ya, tentang konten dan isinya. Oh, aku jelasin tadi di kontennya Revaldi. Jadi kalian abis ini langsung ciao ke tempatnya Revaldi buat nonton konten itu ya. Menurutku pribadi, viewer di era sekarang lebih peduli atas isi konten sebenarnya. Tergantung juga dia datang ke channel mana gitu. Kalau ke channel ini, ya pertama peduli dengan kualitas gambar gitu. Kalau penonton baru ya dari 3 video terakhir ini peduli dengan kualitas gambar, tapi isi kontennya nggak jelas gitu, karena aku bakal ngomongin tentang diriku pribadi, aku ngomongin tentang thoughts yang ada di kepalaku, ya gitulah maksudnya. Tapi juga setelah aku pikir-pikir jauh dan aku bikin 3 video dengan kualitas yang lumayan aku usahain bagus, berbanding lurus pak gitu. Kualitas gambar sama isi kontennya berbanding lurus. Terus pertanyaan nomor 2, lebih pilih upgrade gear atau upgrade skill dan kenapa? Kalau aku sih menurutku upgrade gear ya untuk saat ini. Karena seperti yang aku jelaskan di awal tadi, gear itu mau menambah kualitas apa yang kamu buat, bukan hanya skill. Ya skill bagus kalau punya skill, yang menarik banget, maksudnya kayak kalian bisa atasi video-video jelek ini dengan editan yang bagus, yang unik, punya key visual yang menarik, ya itu bagus-bagus aja gitu loh. Tapi levelnya bakal segini nih, karena standarisasi oleh internet yang makin maju ini dengan konten AI terutama. Standarisasinya segini nih, kalau kamu konten dengan gear yang jelek tapi editingnya bagus, bisa bikin key visual yang menarik, segini. Nah, kalian gak punya skill apapun, device yang menarik, device yang sangat gacor, segini juga, tanpa ada usaha apapun. Kalau kalian belajar dikit, naik. Si mas-mas yang punya skill bagus ini, ya tetap stay di situ, karena itu tadi, kayak gitu. Orang-orang yang punya skill gak punya device ini, punya skill gak punya gear ini, dia dipenjara oleh yang namanya keterbatasan device di situ. Jadi standarisasinya udah kebentuk banget. Jadi kalian nggak bisa mengharapkan lebih, karena dunia emang nggak adil ya kayak gitu ya. Itu ya, terima kasih. Next, pernah nggak kebanyakan mikir setup sampai lupa bikin konten? Pernah, banyak banget video yang aku rekam pakai kamera ini, udah aku edit. Bahkan ada satu kemarin aku udah rekam, aku udah edit, dan isinya lumayan bagus menurutku. Itu aku bikin video tentang 15 tips editor, tapi aku nggak akan upload kayaknya, karena menurutku aku nggak punya kompeten di situ. Karena aku sudah mikirin, oh setupnya gini nih, oh ntar di belakang ada orang ngobrol nih, oh ntar kalau ada orang Maxim datang aku bakal gimmick, aku ngambil Maxim, videonya nggak aku cut. Kayak aku udah mikirin setup ntar kayak gimana, tapi aku nggak mikirin kayak kenapa aku bikin video itu ya gitu lah. Itu kan bukan kompetensiku ya. Bosku sih mikirin setup sampai lupa bikin konten itu waktu banyak banget sih. Waktu menyadari awal pertama kali menyadari lampu ini rusak gitu, udah pasang di atas, tiba-tiba lah kok nggak bisa nyala ini ya, rusak ternyata, terus nggak dibikin kontennya kayak gitu. Terus waktu itu pernah ke Bedugul, ke kebun raya sama dia naik mobil, lupa bawa tripod, terus dia kayak bad mood. Next, audio menurut lo sepenting apa dibanding visual? Audio
sepenting apa dibanding visual? Ini berbanding lurus sih, penting banget sih audio. Makanya kalau aku nggak mentingin audio nih, aku nggak pakai mikrofon ini karena aku pengen suaranya bulat gitu loh. Kalau kalian dengerin ini sambil ngedit atau sambil ngapain, ya kalian tetap dengerin gitu loh. Soalnya emang audionya enak gitu. Kalau misal visualnya bagus, audionya bagus, wow mantap, double kill. Ya visual, audio, plot itu kan yang 3 strata segitiga dewa. Visual, audio, plot. Tiga itu adalah mastermind dalam sebuah sesuatu apapun gitu. Seperti itu ya. Mungkin nomor 5 nih dibacain sama Reno. Bacain nomor 5 dong. Oke. Setup simple tapi konsisten, tapi jarang upload. Menurutku itu tergantung tujuanmu kayak gimana ya. Kalau kalian suka bikin konten yang daily vlog, konten yang emang edukatif bagus gitu ya, simple tapi konsisten sih menurutku. Kalau kalian tujuannya adalah pengen jadi YouTuber, kalian pengen jadi influencer, ya simple tapi konsisten. Tapi kalau tujuan kalian ya emang bagus-bagusan aja, sangar-sangaran visual, ya emang harus dipikirin gitu. Tapi jarang upload nggak apa-apa. Tapi orang tuh tahu kalian seperti apa gitu. Tahu kalian ngebangun sesuatu tuh key visualnya apa, jadi ciri khas karakter kalian kayak gimana. Itu adalah hal yang menyebabkan beberapa banyak orang mikirin untuk niat tapi jatuhnya kesalip sama orang-orang. Aku ngomongin soal Chandra Leo mulu, jangan Chandra Leo lah. Aku ngomongin soal ya siapa ya, Agung Hapsa udah nggak pernah keep up untuk bikin video lagi. Karena apa? Karena dia udah kalah bro sama orang-orang kayak Malaka Project, Ferry Rwandi, orang-orang yang emang dia punya kru, punya tim untuk ngedit. Kalaupun dia nggak punya tim untuk ngedit, dia udah 9 to 5 untuk mengerjakan sesuatu itu gitu. Sedangkan Agung Hapsa udah nggak pernah keep up lagi karena emang dia ya kalah jauh gitu loh. Mungkin juga si Agung Hapsa mikir kalau ya dia nggak perlu melakukan itu aja gitu loh, preferensi masing-masing kayak gitu lah. Itu adalah jawaban nomor 5 Reno. Tadi dari siapa pertanyaan? Nggak disebut ya. Oke, gitu aja deh untuk video kali ini tentang setup. Mungkin kalau kalian ada komentar apapun atau tanggapan apapun, bisa kolom komentar di bawah itu diisi anjing gitu. Ya gitu aja lah. No, closing no. Subscribe juga, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, tas.